di awal setiap pertemuan, setiap acara silahul mukminin, itu senjata orang mukmin. Sebagai umat Islam penting selalu berdoa dan Sinyal bapaknya putus-putus tahu. Di gue suaranya juga nggak jelas. Mohon maaf Pak, suaranya kurang terdengar jelas Pak. Apakah ada gangguan sinyal atau bagaimana Pak? Bapaknya keluar. Bapaknya udah keluar. Oh, pantesan pending kayaknya ya. Bapaknya udah keluar. Waduh. Gimana ya? Bapaknya Asli bingung dah gua. Kalau gini gimana ya? Kan kita nggak tahu kondisi bapaknya di sana gimana. nah, Iya makanya. Nah, Apakah gimana kayaknya sinyalnya? Pandeglang sinyalnya lagi kurang bagus? sinyalnya kena ombak di Anyer. Minta. Nah, kita masalah jaringan agak kan juga Pak, izin mohon maaf. Tadi jaringannya kurang baik ya Pak? Atau bagaimana Pak? Atau saya lanjutkan saja Pak? jaringannya di sini kurang baik. Silakan Oke, baik Pak. Saya mohon maaf ya Pak. Oke, mungkin kita lanjutkan lagi. Terima kasih atas doa dan kesempatan dari Pak Bahrul sendiri yang sudah bergabung, menyempatkan waktu istirahatnya. Terima kasih banyak dan terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah bisa bergabung pada kesempatan rapat kerja ini atau rapat untuk program kerja tentang bagaimana konsep untuk kedepannya. Kita akan membahas tentang program yang mendekati yaitu program 17 Agustus. Nah, mungkin dari rekan-rekan atau dari teman saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa konsep yang ingin dibahas. Kalau dari saya pribadi, saya pengen ngebahas atau menjalankan program itu kayak lomba cerdas cermat yang berbaur dengan matematika gitu kan. Karena saya ditugaskan di kelas 5 di tematik. Kelas 5 itu mata pelajaran tematik. Nah, kalau untuk dari yang lainnya, ada masukan lomba azan dan sebagainya. Mungkin bisa dilanjutkan dari Kak Elva atau Husnul atau Kak Okta dan Bintang sendiri. Program kerja 17 Agustusnya bagaimana? Terima kasih. Saya lanjutkan dan saya kembali. Assalamualaikum. saran belum kita program kerja, baik setiap kita ada pertemuan, setiap kita ada pembicaraan itu selain rekam daripada ini juga ada notulen, ada yang menulis ya garis besarnya apa saja nanti ditulis kemudian disebar di antara teman-teman dan ditambahkan kalau perlu ditambahkan diperbaiki lagi. Halo?
Iya Pak. Baik Pak. Alhamdulillah notulennya sudah ada Pak dari perwakilan Baik. saya, dari perwakilan Ya. tim kami. Ya Pak. Silakan kita bicara apa rencana kerja. Jadi makanya nanti ada moderator dan dipilahkan Arjuna program kerja yang akan kita buat apa aja, kemudian kita bicarakan. Jadi kamu tetap sebagai pemegang kendali dalam pertemuan ini, kalau ada yang mau berbicara, mengusulkan, silahkan ditampung dan dibicarakan. Baik Pak, siap Pak. Silakan lanjut. Oke, kita bisa lanjut dengan pembahasan konsep kerja kita atau pembahasan jangka panjang kerja kita yang mau kita mendekati itu 17-an. Bisa dari rekan-rekan Kak Elva, Kak Usnul, Kak Okta, dan Kak Bintang untuk bagaimana nih program kerja 17-an Agustus ini. Saya kembalikan kepada rekan-rekan bisa memberikan masukan maupun saran dan solusinya. Terima kasih. Mana yang lain? Coba di absen dulu, Arjuna. Ada di tempat? Tidak ada. Iya Pak, baik Pak. Kak Elva hadir. Ada Juna. Alhamdulillah. Kak Usnul. Alhamdulillah. Kak Bintang, bagaimana kabarnya? Masya Allah. Kak Okta. Ada Juna, ada. Alhamdulillah. Nah, dilanjut nih dari teman-teman, kita biar diskusinya biar makin aktif dan makin lancar. Insya Allah 17-an ini bisa semangat 45. Jadi benar-benar semangat membara. Ayo dilanjut dari teman-teman. Terima kasih. Silakan. Masa nggak ada yang mau bicara? Ya udah Pak, saya mau bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba ngajuin apa ya, pendapat kali ya. Mohon izin ya Pak, kalau menurut saya Usulan, silakan. kedengeran nggak ya? Kedengaran? Iya, kedengeran jelas. Kedengaran kok. Saya lanjut ya Pak. Kalau menurut saya proker buat 17 Agustus kayak lomba azan, pokoknya lomba-lomba yang berbau keagamaan itu udah pas karena posisinya itu berdekatan sama 1 Muharram. Jadi saya sih setuju ya kalau misalkan mau ngadain kayak lomba azan, terus lomba apalagi kemarin Juna ngajuinnya. Lomba ini Kak, puisi tapi pakai bahasa Arab sama dongeng pakai bahasa Arab. Sama pidato. Nah, iya itu. Pidato, iya. Iya, nah kan kita kan tahu ya kemarin setelah Zoom yang hari kedua itu kan kalau nggak salah Pak Hafian atau siapa ya bilang mereka dilatih juga kan ya untuk keterampilan berbahasa ya, iya nggak sih? Iya. Iya benar. Ada bahasa Arab sama Nah ya itu. Jadi kalau menurut saya sih bagus kalau misalkan kita latih sekalian kita kompetisi gitu loh, kita adain kompetisi sejauh mana sih mereka kemampuan keterampilan berbahasanya gitu. Jadi kayak lomba puisi, terus lomba azan, karena kan berdekatan dengan 1 Muharram, jadi cocok sih. Kalau dari saya pribadi saya setuju. Kalau rekan-rekan lain gimana saya juga nggak tahu, tapi kalau saya rasa sih rekan-rekan lain juga setuju ya, insya Allah. Coba diinventarisir, kira-kira apa saja yang akan dilombakan. Sebutkan satu-satunya, satu persatunya. Tadi lomba adzan, lomba ceramah atau pidato.
Lomba apa lagi? Puisi, Pak. Cerdas cermat, Pak. Cerdas cermat misalkan. Dicatat. Ini bentuk perlombaannya bagaimana? Virtual atau bagaimana? Kemungkinan yang akan dijalankan ialah lomba secara virtual, Pak. Kalau offline-nya kan mungkin tidak bisa. Tetapi Ya. lomba ini akan berlangsung di Zoom atau Gmeet. Mungkin pihak sekolah kan ada Zoom sekolahnya, jadi lebih bisa muatnya lebih banyak. Nah, tetapi kalau untuk didiskusikan teknik dan mekanismenya itu kan perlu ada pertanggungjawaban dulu, bikin proposal, lalu sampai di ACC. Seperti itu sih yang kemarin diskusi dengan kampus mengajar 1 atau alumni yang kemarin. Jadi biar acara tersebut berjalan lancar dan maksimal seperti itu, Pak. Terima kasih. Ini Farhan mana Farhan? Farhan. Siapa mohon izin, Pak? Iya, Pak. Bintang ada bintang? Ada, Pak. Siapa? Bintang. Elvi Ada, Pak. ada. Wisnul ada. Oke, gini. Ini kita kelas apa saja teman-teman ditugaskan dari kelas 3 ya? Dari kelas 2, Pak. Dari kelas Dari 2? kelas 2 sampai 5, Pak. Dari kelas 2 sampai 5. 2, 3, 4, 5. Berarti untuk kelas 6 tidak ada? Nggak ada, kita Nggak ada, Pak, kelas 6. Tidak diizinkan, Pak. Kelas 6 sama Oke. kelas 1, Pak. Oke. Yang pertama yang perlu teman ingat bahwa kita di sekolah itu bukan untuk mengajar secara langsung, menggantikan guru, tidak untuk itu ya. Jadi perlu diingat, kita bukan untuk mengajar, memegang mata kuliah, gantikan guru yang ada, bukan. Jadi kita di situ nanti mencari apa saja, bidang apa saja yang dapat kita kembangkan, yang jelas selain daripada mengajar secara langsung dan menggantikan guru. Ya, kalau misalkan kita ingin menyampaikan metode itu masih boleh, tetapi mengajar langsung, menggantikan guru untuk mengajar, itu saya pikir teman-teman mungkin sudah tahu dalam pembekalan apakah diizinkan teman-teman untuk mengajar secara langsung atau bagaimana? Izin Pak, untuk pada saat pembekalan memang tidak diarahkan untuk mengajar langsung, tetapi memang kita diterjunkan untuk baik itu melakukan revisi RPP atau pembekalan RPP lainnya yang sesuai, lalu itu ditambah dengan metode pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan tidak membosankan, serta lebih menggunakan media-media dari Kemendikbud yang sudah dibuatkan dan sudah difasilitasi seperti itu, Pak. Terima kasih. Berarti kan bukan mengajar. Ingat, kita bukan mengajar secara langsung atau menggantikan guru mengajar mereka, bukan. Tapi tadi yang seperti kamu sampaikan itu adalah kita ikut mengembangkan mereka di situ. Terkait dengan program kita nanti di bulan Agustus atau berkaitan dengan Muharram, tolong dicatat. Ini tentunya saya mengusulkan perlahan ini bentuknya adalah video yang dikirim, ya, video yang dikirim bukan bentuk virtual secara langsung. Jadi video masing-masing anak-anak ini kalau misalkan ceramah tidak lebih dari 7 menit misalkan atau tidak lebih daripada 10 menit, itu buat kriteria-kriterianya. Nanti setelah kita tentukan jenis perlombaan-perlombaannya, juga minta arahan ke masing-masing guru di sana kira-kira yang kompeten untuk menilai. Kalau misalkan kita mau total kelas 1 hafalan surat apa misalkan, surat Al-Bayyinah misalkan untuk kelas 2, kelas 3, untuk kelas dan kelas 5 misalkan surat An-Naba misalkan, Al-Insyiqaq atau An-Nazi'at, tergantung, silakan dipilih. Teman-teman tahu bahwa kemarin disampaikan hafalan yang ada di sana itu bisa sampai 3 juz.
Coba kita lihat ya, coba kita lihat mereka bagaimana menghafalkan hafalan itunya, hafalan Quran secara murattal yang direkam oleh masing-masing siswa, kemudian dikirimkan kepada kita, misalkan nanti yang akan disampaikan kepada tim atau hakim atau juri untuk ditilai bagaimana untuk hafalannya. Misalkan murattal nih dicatat, murattal silakan nanti dikondisikan atau dibicarakan juga dengan kelas misalkan sampai di mana mereka hafalannya, nanti kita pilih salah satu ayat surat yang untuk dilombakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ceramah, juga penting ini ceramah. Silahkan dibuat perlombaan ceramah atau pidato, baik dengan bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Kalau memang di sana menggunakan bahasa asing, silahkan, tidak jadi masalah menggunakan ceramah dalam bahasa yang kita akan lombakan. Ya, ceramah ini juga sama, nanti tolong dibuat kriteria-kriterianya, apa saja syarat-syaratnya, apa saja aturan-aturannya, disampaikan nanti kepada siswa-siswa untuk membuat perlombaan ini. Tentunya juga perlu disampaikan kalau misalkan mereka mengikuti perlombaan ini, apa ada penghargaan apresiasi dari kita, dari sekolah atau tidak. Coba tanyakan dari sekolah kira-kira apakah ada yang dikeluarkan untuk apresiasi kepada para pemenang, ya, baik berupa atau berupa material. Tanyakan untuk pembagian hanya ini. Kemudian tentunya harus sebelum ada lompatan, saya pikir untuk misalnya semuanya juga tidak jadi masalah. Untuk kelas 2, kelas 3 misalkan adzan dan lomba ceramah misalkan untuk kelas 4 dan 5 ya. Jadi ini kan dibatasi agar tidak terlalu banyak ininya partisipannya, sehingga nanti takut merepotkan para juri. Kemudian lomba apa lagi tadi? Lomba adzan, lomba murattal, hafal, kemudian lomba ceramah, cerdas cermat juga penting. Ini sirah nabawiyah, diangkat dari sirah nabawiyah yang biasa-biasa saja dari sirah nabawiyah, mulai misalkan daripada nama keluarga Rasulullah, kemudian tanggal lahir, tanggal wafatnya, perjalanannya bagaimana dengan Nabi, ya, dilihat, bisa dibaca di Sirah Nabawiyah. Teman-teman upayakan juga baca Sirah Nabawiyah, bagus untuk pengembangan kita, pengetahuan kita terkait dengan Sirah Nabawiyah. Ini insya Allah akan menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sempat misalkan akan dibuat kriterianya, kelompok berapa, misalkan untuk cerdas khusus misalkan untuk kelas 5 misalkan, ya, kalau banyak atau ditambah juga dengan sepatnya yang mereka mulai memahami cermat, misalkan bisa juga cerdas untuk anak-anak lain dalam bentuk yang lebih sederhana lagi, bisa saja. Kemudian perlombaan-perlombaan lain, permainan-permainan, tentunya ini karena permainan biasanya agak susah ya kalau kita secara virtual, tapi kalau misalkan teman-teman ada ide, ada ide membuat bentuknya program misalkan, ya, aplikasi misalkan, silakan dibuat aplikasi, atau juga sama membuat aplikasi bentuknya pertanyaan, dikirimkan kepada siswa, siapa yang juara daripada mengaplikasi itu, isinya saja silakan permainan atau perlombaan atau pertanyaan dan sebagainya, bentuknya aplikasi. Ya, itu yang perlu teman-teman catat atau perlu teman-teman kembangkan, bicarakan dengan pihak sekolah tadi dengan proposalnya, dan harus tepat waktunya gambit, ya, jangan sampai kita walaupun 17 Agustus tapi disandingkan dengan bulan Hijriah juga tidak jadi masalah, tidak harus sebelum 17 Agustus. Saya pikir 9 Agustus pun tidak jadi masalah juga, ya, waktu bisa luang, ya.
Tapi misalkan teman mau ngedrill dulu atau mau dilatih dulu anak-anak untuk berbicara atau berpidato, atau misalkan lomba MC, misalkan juga penting orang untuk melomba MC, melihat kemampuan speakingnya atau berbicaranya, mengatur cara dengan MC, menjadi MC juga bagus. Silakan coba dicatat ini ya. Ada silakan Arjuna lanjutkan. Baik, Bapak, siap. Terima kasih. Assalamualaikum Pak, saya izin masuk boleh? Waalaikumsalam, silakan. Untuk game yang tadi Bang, saya punya saran untuk melakukan game. Ada yang dilakukan secara virtual, yaitu pertama tebak gambar, terus yang kedua bermain werewolf kayak petak umpet gitu Pak. Kalau saran saya untuk game sepertinya itu Pak. Boleh. Di game itu sudah ada tercantum poin-poinnya sendiri, jadi kita bisa langsung menentukan pemenangnya Pak. Bagus, silakan dicatat, diinventarisir. Teman-teman dicatat, nanti dibicarakan berapa cabang olahraga atau cabang perlombaan yang akan kita tandingkan. Silakan, ada lagi. Farhan, mana tadi Farhan? Siap, Pak. Ada ide apa yang bisa kamu sampaikan? Kalau untuk sejauh ini, kalau untuk perlombaan sih sudah cukup, Pak. Nanti Pak, saya soalnya ada bicara mengenai program kerja, saya berfokus ke ada yang namanya PPDB dan P3A, Pak. Itu baru program kerja yang saya coba inovasikan, Pak. Kalau untuk perlombaan ini karena kita selain daripada membicarakan masalah 17 Agustusan dan Hijriah, program kerja jangka panjang. Iya, Pak. Saya mungkin izin masuk ya, Pak ya, untuk memaparkan program kerja ya, Pak ya. Kalau teman-teman yang lain berarti udah selesai ya, Bang Juna? Nanti yang itu kita nanti perlu dibicarakan salah masih 17 Agustus dan Hijriah, tahun baru Hijriah. Iya. Apa kamu Kalau saran saya itu kemarin yang tadi sudah dipresentasikan, Pak, seperti lomba azan dan lain-lain, Pak. Itu yang kemarin sudah coba saya sarankan, tadi sudah dipresentasikan juga sama teman-teman, Pak. Oke, coba Elva, ada lagi? Iya Pak, kemarin saya ada Elva? Ada Elva. Kemarin saya nyaraninnya itu Pak, yang lomba puisi pakai bahasa Arab untuk kelas rendahnya, kelas 2 dan kelas 3, sama dongeng. Tapi menurut saya kalau dongeng kan udah ada pidato, jadi yang dongeng nggak usah deh, saya nyaranin yang puisi aja nih, harus jadi inian lomba, soalnya kan kalau misalkan pidato itu lombanya harus disesuaikan gitu kan Pak sama tingkat kelasnya. Tadi kan Bapak juga, saya setuju banget sama Bapak bilangnya kayak gitu. Buat lomba azan itu di kelas 2 sama kelas 3, terus lomba puisi di kelas 2 sama kelas 3. Karena emang harus disesuaikan itunya lombanya ke kelas. Seperti itu sih saya saraninnya. Baik. Silahkan nanti diatur teknisnya, nanti sebelum disampaikan ke pihak atau sebelum diajukan ke atas proposalnya, diinikan juga ke saya, di share lagi. Saya ingin melihat bagaimana nanti perlombaan apa saja, teknisnya bagaimana, sebelum diajukan ke ketua yayasan atau kepala sekolah. Silakan yang tadi Kak, ada apa Okta? Ya Pak, kalau misalkan dari saya setuju sama Bapak yang Bapak bilang MC, karena untuk harusnya kemampuan buat MC itu udah dilatih dari sejak SD Pak, apalagi kan mereka dilatih juga untuk memperkuat 3 bahasa kan, bahasa Indonesia, Inggris, Arab. Jadi saya saranin MC untuk kelas atas sih Pak, untuk kelas 5 atau kelas 6 kalau misalkan boleh gitu Pak. Ya. Baik, silakan siapa lagi tadi? Okta, Elvi, terus Husnul.
Sudah Saya semua, ingat Elvi aja, apa ya? Husnul sudah. sudah disampaikan semua sama teman-teman, Pak. Baik, kalau ini apa cukup tadi yang Netulai untuk silakan diskusi lagi untuk teknisnya. Artinya kita tentukan silahkan dipilih lagi kalau memang bisa ini harus dibicarakan lagi dengan pihak sekolah ya, apakah mereka menyetujui atau tidak, berapa usulan perlombaan yang diajukan, serta teknis pelaksanaannya, kemudian juga apresiasi dari sekolah apakah ada atau bagaimana perlu dibicarakan ya, pemangku kepentingan Pak Hafia misalkan dan yang lainnya. Ini kita cukupkan untuk ini. Silakan untuk lanjut ke program lainnya. Bapak, saya ingin bertanya, Pak. Bapaknya mana? Keluar ya bapaknya ya? Halo, Pak. Tadi saya terusin. Tadi keluar ya, Pak? Bapak, saya ingin bertanya nih, Pak. Kalau misalkan buat ininya apa anggarannya kan kita pasti lomba-lomba itu kan buat yang menangnya ada hadiahnya gitu kan, Pak. Nah, katanya ini apa namanya, kampus mengajar angkatan yang pertama itu SDIT kalau buat lomba-lomba kayak gitu buat anggaran dia agak susah buat ngeluarin uangnya gitu, Pak. Ya, pelit amat gitu. Bilangin. katanya gitu. Dia emang nggak bilang buat kita, nyuruh kita buat pakai uang kita, tapi secara tidak langsung ya dia nggak mau ngeluarin dana. Jadi gimana tuh, Pak? Apa kita cuma ngasih sertifikat aja ke pemenang atau gimana? Begini ya, kalau misalkan ada teman-teman ada misalkan apa namanya patronage apa namanya sponsor, mungkin ada teman ide maju ke sponsor, silahkan. Kalau nggak ada ya jangan sampai mengeluarkan daripada kocek masing-masing, tapi bicarakan saja dulu dengan pihak sekolah apakah ada atau tidak anggaran seperti ini. Kalau tidak ada, misalkan dari pihak sekolah, ya berarti kita hanya mampu untuk memberikan seperti tadi apresiasi bentuk kertas, bentuk piagam. Jadi ada 3 pilihan, bukan ada 3 pilihan maksud saya. Tambah silakan apakah ada anggaran mereka untuk kegiatan kita seperti ini. Yang pertama, nanti tunggu jawabannya gimana. Kalau tidak ada, tidak usah, jangan menunggu harus mengajukan, udah jelas-jelas mereka bilang tidak ada, maksudnya akan susah kelihatannya. Jangan ditunggu, kita cari opsi lain, misalkan cari sponsor, coba aja dulu cari sponsor buat program ini, program seperti ini diajukan ke lembaga wakaf misalkan, atau lembaga apa, atau ke perusahaan dan lain sebagainya, buat saja proposal. Yang kedua, yang ketiga, kalau misalkan ternyata 2 opsi ini tadi berbicara dengan pihak yayasan dan pro sponsor pihak luar tidak ada, ya berarti kita silahkan buat sertifikat aja begitu. Ya, sertifikat saja. Silakan dibicarakan dulu. Baik Pak, izin menyampaikan pendapat juga. Ya, kalau silakan. masukan saya sih, emang sih lebih bagus sih ya kalau memang nggak ada anggaran, lebih baik kita bikin sertifikat online aja yang menghemat anggaran biaya juga. Jadi kita kirimkan via emailnya, lalu kita kirimkan baik itu ya voucher hadiah belanja atau apa ya, mungkin saya bisa sponsori, saya kan punya toko juga, ya saya sponsori juga, jadi insya Allah bisa juga bermanfaat juga, walaupun itu memang tidak berkesan banyak, tapi kan itu sebagai hadiah atau reward buat teman-teman yang memenangkannya. Itu mungkin masukan dari saya dan bisa jadi
dibutuhkan juga gitu. Terima kasih, Bagus, Pak. bisa saja kan kamu kalau ada video atau YouTube bisa like dari atau subscribe dari mahasiswa teman-teman siswa di sana, misalkan dapat dari situ bisa saja ya. Bisa juga kamu kalau misalkan ada kolega atau ini silahkan dipikirkan ya, silahkan dipikirkan itu, tapi tadi jangan sampai benar-benar menguras kantong pribadi teman-teman. Tapi kalau misalkan mau hanya sekedar mengeluarkan 10.000, 20.000 teman-teman mau iuran ya silahkan saja, misalkan kalau mau ya. Baik, ada lagi, silakan Pandu Arjuna. Kalau menurut saya sih mungkin untuk diskusinya sih sudah mencukupi atau sudah cukup, atau mungkin ada teman-teman tambahan atau tanggapan. Lanjutannya mungkin akan dilanjutkan nanti gitu, tapi tergantung dari teman-temannya. Setelah ini harus dimatangkan itu untuk proposal perlombaan ini, harus dimatangkan 1 hari 2 hari ke depan ini, jangan diundurkan nanti lagi ya, karena harus cepat dibicarakan dengan pihak sekolah ya, agar momennya juga kita dapat momen 17 Agustusan dan momen Hijriah. Kan kalau agak lewatan momennya itu agak kurang sak gitu ya. Baik Pak, mungkin nanti akan kita matangkan 1 atau 2 hari dari ke depan kan ke bulan Muharram atau Tahun Baru Islam. Mungkin akan kita fokuskan dan 17-annya juga akan kita matangkan benar-benar matang, dan proposal itu ya kita akan share terlebih dahulu ke Bapak dulu untuk menyetujui dan bagaimananya. Lalu kita akan share ke Pak Hafian atau ke pihak sekolah yang berwenang, tinggal persetujuannya dan sebagainya. Mungkin seperti itu sih masukan saya. Tinggal dari teman-teman nih, apakah ada masukan lain atau ada yang ingin ditanya. Saya serahkan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Satu lagi, tolong dicoba media sosial yang dimiliki oleh Darul Hikmah itu apa. Jadi hasil perlombaan atau cerdas cermat dan sebagainya, cuplikan-cuplikannya atau bahkan setiap momennya itu dimasukkan ke YouTube. Ya, dimasukkan ke YouTube. Ya, baik ceramahnya, perorangannya, dimasukkan saja. Ya, kalau misalkan mereka tidak memiliki media sosial YouTube, ya silakan teman-teman untuk ke pribadi masing-masing, misalkan ke YouTube-nya masing-masing, kalau punya ya silakan. Ya. Siapa mohon izin Baik, Pak, Pak. masuk saya Pak. Ya silakan Pak. Untuk bicara mengenai sosial media SD Darul Hikmah, mereka hanya mempunyai YouTube Pak. Nah, kemungkinan ini untuk pembuatan sosial media selanjutnya seperti Facebook dan lain-lain itu on progress Pak, menjadi masuk ke dalam program kerja kami. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi kemungkinan kami akan mengoptimalisasi pakai YouTube dari SD Darul Hikmahnya Pak. Nah, ini modal juga nanti. Jadi teman-teman ketika mengisi program itu, mengisi isinya kontennya ini, ada modal dari perlombaan ini juga merupakan modal konten. Baik, silakan Iya, Arjuna. Oke, mungkin kita cukupkan gitu kalau menurut saya, karena sudah semua juga sudah terbahas. Kita kan fokus jangka pendek dulu untuk sementara gitu. Tapi kalau jangka panjangnya kan kita akan bahas step by step untuk ke depan yang lebih baik. Karena kita nggak bisa lanjut semuanya ditumplekin kalau pandangan saya ya. Jadi kita harus terfokus, benar-benar kita harus menyusun dengan baik agar program itu baik dan maksimal gitu. Dan kita pikiran kita, fokus kita juga terarah. Karena program kita kan baik itu buat sekolah dan ada juga dari yang pamongnya, sehingga harus tersusun rapih dan rata gitu kan. Oleh sebab itu kalau tidak ada lagi dari teman-teman tanggapan atau tambahan yang ingin ditanyakan, bisa dicukupkan sekian. Lalu kita akan fokus nih membuatkan proposal dan kita akan diskusikan lagi lebih lanjut di grup, dan kita akan diskusikan lagi juga dengan Pak Bahrul selaku dosen pembimbing lapangannya. Setelah itu baru saya kembalikan diskusi dengan Pak Hafian selaku pihak sekolah. Baru setelah itu kita berjalan
ke arah yang lebih serius lagi dan keputusannya bagaimana. Kalau masukan saya seperti itu. Kalau teman-teman ada lagi yang ingin disampaikan atau tambahan atau bagaimana, terima kasih. Bagaimana teman-teman semua, apakah sudah cukup atau sudah bisa diakhirin atau bagaimana? Atau ada tambahan lagi dari Pak Bahrulnya? Dari saya sudah cukup. Tadi saya bilang kalau teman-teman bisa memfokuskan, tadi seperti yang sampaikan, fokus ini untuk program kegiatan jangka pendek ini karena waktunya kita sempit. Sekarang udah tanggal berapa? Sekarang udah tanggal 7 kali ya? Tanggal 7, Iya, betul, Pak, berarti tanggal kan 7. 10 hari lagi. Dipotong dengan persiapan proposan ini 2-3 hari akan bisa sampai 1 minggu. Berarti kegiatan kita kan semakin pendek saja. Upayakan, Betul, Pak. coba tadi bahas lagi teknisnya, syaratnya dibuat oleh teman, buat dulu. Misalkan perlombaan ini untuk apa, syaratnya apa, konfliknya bagaimana, silakan detail sehingga ketika disebarkan ke siswa-siswa itu mereka paham dengan sendirinya ya, tanpa harus kita jelaskan lebih rinci lagi. Jadi fokuskan coba dalam 2 hari ini membuat proposal. Kemudian setelah selesai proposal, coba share dulu ke saya. Nanti setelah itu silakan teman-teman bicarakan lagi dengan pihak sekolah, apakah mau atau tidak. Kemudian apa saja nanti yang akan mereka coret, yang mereka tidak setujui, silakan nanti kita lagi. Ya. Oke, Pak, baik, siap. Mungkin akan saya percepat atau kita akan gerak cepat gitu untuk bisa semuanya berjalan maksimal dan lancar, seperti itu, Pak. Iya. Kalau emang sudah cukup dari Bapak dan dari teman-teman tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, atau kita nanti mungkin bisa diskusi lagi di WhatsApp grup gitu kan. Jadi kita lebih fokus juga, bisa lebih baik lagi dalam pengerjaan program ini, insya Allah bisa maksimal gitu. Dan kita insya Allah jangan khawatir masalah sponsor dan sebagainya. Insya Allah saya akan bisa bantu dan bisa ya berpartisipasi lah, atau mungkin dari yang lain juga ada yang bisa berpartisipasi. Kalau emang tidak ada lagi yang ditanyakan atau tidak ada lagi yang ingin disanggahkan gitu, mungkin kita cukupkan sekian dan kita kembalikan lagi kepada Pak Bahrul untuk menutup acara atau penutup doanya. Terima kasih banyak. Saya selaku pembawa acaranya atau yang mewakilinya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan Bapak di waktu libur ini atau di waktu weekend ini yang mengganggu sekali pembincangan ini mungkin atau istirahatnya. Tapi saya mohon maaf banget sudah mengganggunya atau dari teman-teman kami. Terima kasih banyak Pak atas luangkan waktunya dan semuanya. Terima kasih Pak. Saya kembalikan lagi ke Bapak untuk membantu memimpin doanya. Terima kasih. Baik. Ini acara tidak mengganggu semakin, nanti kita teruskan. Saya untuk tolong diisi hari ya. Saya akan untuk melihat seharian. Saya masih agak sedikit. Saya sebenarnya membuat catatan tapi ternyata ya ketinggalan, langsung klik dengan revisi dan ini sudah saya cek lagi catatannya untuk klik submit yaitu atau masih ada beberapa di antara teman-teman yang belum membuat poin sampai ke tanggal ya juga sampai hari. Saya nggak tahu apakah ini teman-teman full 7 hari 7 hari sampai minggu atau cuma dari Senin sampai itu misalkan tolong silakan dapat namanya diisi logbooknya secara harian. Saya mungkin paling untuk perbaikan-perbaikannya di awal-awal ya. Kalau teman-teman sudah tahu apa yang perlu diperbaiki dan itu biasanya terus itu. Jadi tidak perlu saya sebutkan lagi konten-konten kecil saja, tidak perlu banyak, tapi
penggambaran apa yang kita lakukan itu harus kalau bisa detail. Jadi orang membaca itu tanya-tanya lagi. Baik, saya kan juga teman-teman ya, walaupun di perkuliahan berbeda jurusan, tapi kita sampaikan kalau pertemuan setidaknya atau kafaratul majlis namanya. Itu kafaratul majlis, kita mengucapkan sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Volumenya Baik, tadi sudah ya doa kafaratul majlis. Maaf Pak, tadi agak terputus-putus Pak. Kita sama-sama hari kita ini dan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis ini adalah bahwa setiap pertemuan kita, mudah-mudahan nanti setelah kita terpisah keluar dari pertemuan, Allah lindungi kita, malaikat mendengar ya, dengan membacakan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup? Ya, silakan ditutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak atas bimbingannya dan atas doanya di pagi hari ini atau di hari Sabtu ini menjelang siang ini. Akan saya akhiri atau kami akan akhiri bersama-sama dan ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya dan waktunya yang Bapak telah luangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang bermanfaat ini, ilmu yang penuh dengan keberkahan ini Allah mudahkan dan Allah berikan kepada kita keberkahan selalu setiap harinya, dan kita akan menjadi manusia yang soleh dan soleha di kemudian hari. Amin. Amin ya Allah. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita selalu. Amin. Saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapaknya udah keluar ya? Bapaknya Udah selesai. Ini Udah langsung keluar ya? Lagi. Ayo. Bapak. Itu langsung aja nih, ntar kita buat proposal aja langsung. Bikin ininya dulu nggak sih, tatanan acaranya dulu. Oh ya, bikin gituannya dulu, ntar apa namanya, mau bikin proposalnya nih masing-masing apa gimana? Maksudnya dibagi-bagi apa ngerjain bareng-bareng online apa gimana nih? Ya, Kalau bareng-bareng proposal, bisa. gue kan ada contoh proposalnya. Nah, nanti gue share di grup nih. Gue kan lagi di luar dulu nih bentar. Nah, ntar gue share di grup, atau mungkin udah ada yang punya proposal. Nah, nanti kita kerjaan online aja, tinggal di bagian mana. Misalnya di bab bab pengajuan ke perusahaan atau sponsor, atau ke sekolah, izin sekolah, atau bagaimana. Nah, itu bisa diteruskan. Gue ada sih contohnya. Oh ya, udah nanti bisa kita di grup lah bareng-bareng. Kalau untuk proposal, yang penting kita bikin susun acaranya aja dulu. Oke, siap. Berarti kita tinggal matangin konsep susunan acara dan sebagainya. Setelah itu kita buat proposalnya. Paling sih habis zuhur lah, insya Allah ntar gue share. Atau enggak bentar lagi lah jam 11-an. Ini gue lagi di jalan, mau arah pulang. Kalau udah selesai ntar gue share, baru kita mainin dah semuanya perannya. Kita mainin di online aja di Google Dokumen tuh. Bagaimana semuanya? Boleh. Iya, boleh.